Kalau ada 400 triliun, kali lagi 400. Ya, buset. Duit tuh. Gua bayangin aja bisa pingsan gue lu. Gimana ya? Gimana kan? Puasa ya. Ini lagi bulan puasa. Ntar sore takjil apa kita tahu? Tak jilatin. Ih, najis banget lu, bapak-bapak banget dia nih. Ya, emang udah mulai nih. Udah. Goblok. Wah, kemarin mana duit rokok gua? Kan udah gua belum ya? Belum. Ya lah 2.000 doang. Tetap aja itu lu duit gua anjir. Gue yang jalan, ayo. Ayolah, Nah, itu gua lagi melestarikan sesuatu yang FOMO. Apaan? Korup, Bro. Wajib gue. Kan gua merasa itu hak gue. Simpil lah. Itu kenapa ya? Korupsi 2.000 rupiah gitu loh. Korupsi 2.000 rupiah sama korupsi 400 triliun. Kenapa ya? Dosanya sama nggak sih? Jujur aja. Hanya malaikat lah. Kayak kira-kira. Gua nggak pernah ngitungin begituan. Tapi lo tahu 400 triliun itu berapa, tahu nggak lo? 400 Ya, triliun. Kan 1 triliun itu kan 1.000 miliar. Kalau 400? 1 triliun 1.000 miliar. Iya. 1 miliar 1.000 juta. Ya. 1.000 juta ya, berarti 1 jutanya ada 1.000. Iya. Dikali lagi berapa? 1 triliun tuh sampai PA kan. Nah. 1 miliar 1.000 juta. Iya. 1 triliun 1.000 miliar. 1.000 miliar. Iya. Berarti ada duit 1 juta dikali 1.000 dikali 1.000 lagi. Iya. Baru jadi 1 triliun. Kalau ada 400 triliun kali lagi 400. Woi, lagi santai kawan. Duit tuh. Gua bayangin aja bisa pingsan gue lu. Gimana ya? Waktu kecil ya gue nganggep duit paling gede 1 juta. Terus waktu SMP naik lagi 10. Gue punya duit 10 juta gitu kan ya. Iya. Nah, setelah kita dewasa ternyata ada duit yang lebih gede, Tam. Apaan? Yaitu 400 triliun. 400 triliun sih kalau yang korupsi kemarin. Maksudnya lu Nah, aku bahas duitnya dulu nih. Nah, nggak usah dibahas, nggak usah dibayangin juga, nggak bakalan kekejar sama masyarakat kecil kayak kita. Gue duit rokok 2.000 aja lu masalahin. Iya. Gila Lu bayangin deh, lu pernah ngitung nggak? Lu selama hidup lu nih ya, kalau lu kumpulin nih gaji lu dari kecil, dari pertama kali lu kerja, sampai lu nanti tua, lu pernah lu berapa miliar lah? Pernah nggak lu? Kagak, belum mikir ke situ. Ngapain juga anjir? Hidup gitu. Gue pernah hitung ya, sampai usia 60 lah misalnya ya. Ternyata gaji gue nyampe semiliarnya kagak aja. 1 miliarnya kagak? Kagak. Itu bersih apa kotor tuh? Ya kan itu berdasarkan penghasilan sekarang ya dihitungnya ya. Misalnya nih penghasilan lu sekarang 3 juta. Ya, 4 juta, 3 juta. 3 juta, 4 juta lah ya. Lalu kali setahun, kali misalnya 40 tahun lagi ke depan atau 30 tahun lagi ke depan. Kagak nyampe sih. Kagak nyampe ya? Kagak nyampe. Tapi itu kan dipakai juga buat bayar listrik. Ya makanya. Gitu. Buat bayar listrik, buat beli minyak. Buat ngomongin 1 miliar gitu kayak ya 100 juta ya, 100 juta. 100 juta masih bisa lah jual motor, jual mobil gitu. Jual ya. ginjal. Ya kan 2 nih. Iya. 1 ya. Jangan-jangan 1 buat modal usaha kan. Kayaknya sih. Ya, makanya dikasihnya 2. Dan orang yang korupsi berapa tadi? 400 triliun. 400 triliun. Enggak, 300 kali lu apa? Timah. Emang datanya ada? Ada. Coba gua mau lihat. Lihat nih. Oh, nanti di sini ada ya. Gitu ya. Set gitu. Sekarang lagi booming nih. Apaan? Liga Korupsi Indonesia. Anjay, liga kan. Ini lebih hype daripada Liga Inggris. Klasemen. Berdasarkan jumlah yang dikorupnya. Iya. Woi, anjir. Ngeri banget. Coba gua mau lihat. Yang masuk Liga Champions. Nanti di ini Tam digabungin.
PT yang terbanyak korupsi sama di Indonesia sama di Myanmar gitu, ntar dia ketemu gitu sistemnya apa ya? Kayaknya nggak ada yang sebobrok ini sih. Gue yakin ya ini Dendels nih kalau lihat beginian dia cuma Dendels tawa-tawa tuh. ini menir Belanda. Iya. Gue Gue yakin ya kalau misalnya Dendels lihat ini nih korupsi di Indonesia kayak gini, dia paling ketawa aja. Dendels yang bikin jalan itu ya? Anyar Panarukan. Oh, Anyar Panarukan. Jauh ya? Jauh. Nah, itu katanya ada yang riset dia sebenarnya ngasih duit ya ke bupati ya, dan bupatinya orang pribumi ya. Tapi sama bupatinya ini nggak dikasih ke Romusa ya sebutannya apa gimana? Bukan Romusa apa? Ya kalau pekerja aja, ke masyarakat biasa. Itu nggak dikasih katanya. Nggak dikasih. PA luar. Itu kalau tahu digebugin satu. Gue pernah baca ya satu resource gitu. Dendels itu sebenarnya ya orang dalam tanda kutip baik karena dia itu datang untuk ngeberesin masalah yang ada di Nusantara. Dia kan penjajah, bro, baik dari mana maksudnya? Ya zaman dulu kan penjajahan normal lah ya, hal yang normal ya. Jadi lumrah. Iya. Karena mereka ekspansi ya ke. Ya bukan hanya Belanda yang ekspansi kita, Mataram aja ekspansi kok, Majapahit aja ekspansi. Kita nggak pernah bilang Majapahit jahat kan? Perluasan wilayah. Iya, dan itu hal yang normal. Dendels waktu datang ke sini stres dia. Kenapa? Ya karena banyak yang korupsi. Udah langsung tahu bahwa budayanya, ini pasti korup nih gitu tahu, ya. Iya. Sih, bener. Akhirnya ya Dendels memberlakukan hal yang kejam ke para bupati. Maksudnya? Ya kayak contoh misalnya nih Dendels bikin kebijakan para bupati-bupati itu tuh. Nih Dendels nih mau ngehukum nih kayak gimana nih ya caranya gue ngehukum orang-orang korup yang terbukti korup. Bupati Demang-Demang ini kan. Terus Dendels bikin kebijakan, oke, kalau kayak gini gue jadiin aja nih pegawai gue nih dalam tanda kutip gitu. Jadi yang tadinya sifatnya kerjasama, jadi direkrut jadi pegawai-pegawai. Tadinya kerjasama. India Belanda, iya. Itu dia datang sebagai VOC bukan sih? Dia sebenarnya datang sebagai, ini kalau gua nggak salah ya, sebenarnya Dendels itu utusan dari Prancis sih. Karena bukan Londo dia. Karena waktu itu tuh Belanda itu lagi dikuasain Prancis, tapi si Dendels ini itu sebenarnya ya orang Belanda, tetapi diutus ke Indonesia. Ngapain awalnya dulu dia tuh datang? Ya kan dia diutus dari pemerintahan pusat nih, ya untuk ngeberesin Hindia Belanda. Sebagai gubernur kan dia. Dia gubernur Hindia Belanda. Makanya dia bikin jalan itu ya supaya transportasi lancar gitu. Nah, kalau nggak salah itu biar memudahkan ini mobilitas. Jadi untuk ngangkut hasil bumi ya. Dan dia bayar tuh sebenarnya. Bayar. Ngasih apa sih? Fee lah gitu ya. Ya bayar pekerjanya berapa orang nih kan. Terus sekian. Banyak dong ya. Banyak. Dan dikorup. Kampret emang bupati. Siapa itu nama bupati? Tahu nggak lu siapa itu? Pribumi lah. Itu valid. Itu bahwa itu pribumi. Valid. Jadi kalau kita ngomongin liga korupsi kayak gini-gini ya. Tapi jangan-jangan emang korupsi itu budaya Indonesia ya? Gua nggak bisa jawab. Cuman kalau ngelihat data tadi yang lu sebutin, ya berarti udah ada dari zaman kolonial dulu. Ya. Bahwa sampai ada meme. Jangan-jangan VOC bangkrut gimana? Ya VOC bangkrut gara-gara ngerekrut karyawannya pribumi. Ini dilema. Tapi emang gue sih agak mengaminkan ya. Di sisi lain, bagus jadi VOC bangkrut. Tapi di sisi lain, gara-gara lu korup, anjir. Malu banget sih sebenarnya. Tapi bener nggak kira-kira tuh? VOC bangkrut gara-gara pribumi ngerekrut orang pribumi jadi pegawainya. Padahal data kan VOC itu bangkrut gara-gara kebanyakan tangan, kebanyakan pala, kebanyakan korupsi juga salah satunya. Korupsi juga. Iya. Tapi korupsinya mereka posisinya udah kaya. Ada juga yang bilang begini, VOC itu bangkrut karena petinggi VOC-nya itu tuh belajar korupsi dari orang-orang Indonesia. Yang bener loh. Iya. Tapi ya tolong koreksi ya kalau misalnya gue salah. Dia berguru. Tapi hal-hal kayak gini kan nggak mungkin diajarin di sekolah ya, di sejarah sekolah gitu kan nggak mungkin ya. Iya. Lo bisa
cek lah di buku-buku babon sejarah Indonesia Oh, zaman yang dulu ya. diajarin ya cuman umumnya aja ya. Yang umum dan umumnya. pasti yang memihak Indonesia dong. Nah, kalau misalnya yang kayak gini-gini nggak diajarin. Nah, ini hal-hal yang kayak gini tuh ada di buku-buku sejarah lawas nih, yang nggak mungkin diajarkan ke masyarakat Indonesia. Konspirasi. Ya benar. Ya kalau konspirasi nggak ada bukunya, ini ada. Ya, Buku sejarah maksudnya. oh buku sejarah. Iya. Nah, ini kalau bahas korupsi, tadi gue mulai dulu nih. Ya, Liga. Klasmen aja. Oke. Cuma nih kocak. Yang bikin kocak ini asli nih. Klasmen gitu ya. Nomor Saking 1. frustasinya kali ya. Ada berapa ini, Tam? Berapa klub? Berapa klub ada anjay? Kalau lu bilang ada berapa klub sih, Banyak. sampai RT RW juga itu mah. Emang ada Pak RT korupsi. Ya itu liga amatir itu. Liga Tarkamnya. Tarkam. PA lah nih. Nih, ini level nasional nih. Level nasional. Ini Liga Korupsi Indonesia sekarang Nah, ini ditempatin teman-teman bisa lihat sini nih. Set. Pertama, Pertamina. kita boleh nyebut nama gak sih? Boleh lah. Boleh ya? Iya. Pertamina. Oh, yang ini Tam, yang bensin oplosan ya. Iya. Yang apa ya bilangnya? Pertamax adalah Pertalite maksimal. Pertalite yang nggak ngantri. Iya. Ya itu berapa ya? 968,5 triliun. Hampir 1 kuadriliun. Wow. Bentar. Kuadriliun tuh apa nyet? Gua nggak tahu. Kuadriliun itu 1000 triliun. Yang benar. Jadi 1000 juta itu miliar, 1000 miliar itu 1 Triliun, 1000 triliun, kuadriliun. 1 kuadriliun. Iya. Itu kalau pakai duit gopean jadi gedung gede banget anjir. Itu di korup atau Kerugian. total kerugian bahasanya ya. Total kerugian masyarakat. Gua nggak mau nyebut total kerugian negara ya, karena di sini yang dirugikan sebenarnya masyarakat ya. Jadi total kerugian masyarakat itu tuh hampir 1 kuadriliun. Gila nggak? Buat tapi tersangka-tersangkanya yang ketangkep ya. Ada berapa ya? 6 atau 9 orang gitu. Wah, makasih buat bapak-bapak yang udah nangkep ya. Ya, jaksa agung kita lagi gacor ini. Lagi gacor. Gitu. Tapi lu percaya nggak cuma 9 orang? Gua dalam hati nggak percaya, tapi dalam keluarnya karena ini di tablik kayak wah bagus. Lu ngehe emang lu. udah bagus ketangkap, udah gitu aja kita bahas itu aja. Tapi gua sih nah makanya ya banyak orang yang bilang kabur aja dulu tuh, kayak ya masa iya sih lu korupsi 1000 triliun nih, 1000 triliun lu cuma 9 orang, mau lu umpetin di mana? Oh pasti banyak pihak yang ikut tangan di situ ya. Iyalah. Lu sekarang gini ya, kalau lu korupsi 1 miliar aja, nggak mungkin dong lu sendiri, pasti ngajak sekretaris lu, supir lu. Ini gua ya. Iya. Kalau gua bisa sendiri, gua makan sendiri, bodo amat. Ya kan ketahuan kalau sendiri. Lu minimal harus punya partner lah. Oh, buat memuluskan jalan lu untuk korupsi. Ya ini 1 kuadriliun. Nggak mungkin lu cuma bersembilan. Gua yakin ada dari yang lain juga. Tapi boleh nggak sih Tam gini, kita perspektif ya, jangan objektif. Kita ini sebenarnya belum dapat kesempatan aja Tam untuk korupsi gitu loh. Maksud nggak lo? Paham gua. Paham kan? Kalau di depan kita ada 5 miliar, belum tentu kita 5 miliar. Tapi diemin aja kan. Tahu-tahu udah 5 miliar. Jangankan 5 miliar, 2.000 yang tadi lu tanyain aja kan bisa gitu. Kalau gue pribadi ya namanya kita manusia. Iya. Nah, itulah tingkat keimanan dan apa sih namanya? Ujian kita sebagai orang bermoral. Kalau ada barang yang bukan punya, mak gue tuh paling anti banget. Bukan barang kita yang pakai. Gue pernah, bukan gue ngendorse mak gue ya, enggak, ini contoh kecil aja orang zaman dulu. Gue pernah Tam beli aqua gelas, botol minum tuh di Matraman, gue inget banget. Rumah gue kan di Parung. Sampai rumah, gue minum. Mak gue nanya, kok beli di mana? Tadi kan di mobil nggak turun gitu kan. Tadi kan berhenti yang di pom bensin di Matraman. Gue disuruh balik Tam. Nah, buat bayarin itu aqua, karena lupa bayar gitu loh. Nah, mungkin ini budaya-budaya yang susah nggak sih? Tapi ada juga bilang begini, Indonesia itu nggak bakalan bisa lepas dari korupsi. Kenapa? Karena secara socio-culture kita itu emang didesain untuk korup. Untuk korup? Iya. Kita doang apa manusia? Manusia Indonesia. Manusia Indonesia. Iya.
Berarti Karena kita berpotensi. berpotensi. Kayak contoh misalnya gini, lu bantuin gue buat bersihin solokan rumah gue, Nah, terus lu ngundang juga security misalnya. Ayo apa dong. pihak lain gitu ya. Iya, atau pihak lain lah. Meskipun itu awalnya bilangnya ngebantuin, tapi tetap aja kan ada rasa pengen ngasih duit kan. Iya. Itu kan sebenarnya budaya kecil korupsi. Korupsi mana orang minta bantuan? Ya, ya kan kalau misalnya minta bantuan harusnya pamrih dong, tanpa pamrih dong. Karena misalnya bilangnya itu gotong royong, misalnya gitu kan. Kerja bakti. Kerja bakti. Tapi ya ada rasa pengen ngasih sesuatu kan. Nah itu sebenarnya sama aja sama orang yang korup ini. Misalnya nih lu dapat proyek nih dari pemerintah, dari si A lah misalnya gitu kan. Lu pasti akan ada rasa kepengen ngasih ke si A ini tersebut. upeti, maksudnya kayak upeti gitu ya? Iya gitu. Nah itu tuh secara social culture itu tuh. Oh, maksudnya gini kali Tam ya, strike to the point aja. Kalau kerja bakti ya kerja bakti, kalau upah ya upah gitu Iya, ya. benar. Oh, jadi akarnya itu ya, akarnya Iya. ya begitu. Ya. Jadi emang masyarakat kita itu secara social culture itu tuh ya begitu. Karena kayak contoh misalnya nih, kemarin lagi ribut ya. Katanya KPK itu bilang ngasih bingkisan ke guru itu gratifikasi. Terus guru ngajar nih guru di ngajar, sekolah. di sekolah. Terus para guru banyak yang protes gitu kan. Ya gaji kita kecil gitu kan. Terus kenapa kok KPK ngurusin yang beginian? Lah, bukan masalah gajinya kecil atau gajinya besar. Masalahnya adalah lu dikasih sesuatu oleh orang lain yang mana itu tuh sebenarnya nggak boleh. Kan hadiah, maksudnya nggak boleh? Nggak boleh. Itu hal dalam level yang kecil. Kalau lu udah tapi jadi pejabat, as personal, maksudnya nggak boleh juga Tam? as personal. Saya katakan lu guru nih misalnya. Iya. Terus misalnya lu guru nih, Tam. Terus anak gua nanti lu ngajar anak gua. Ya kayak wujud terima kasih aja gitu. Itu problemnya. Itu social culture Indonesia yang berpotensi bikin korupsi subur. Oke lah, gua guru nih. Lu anak lu gua apa budaya berarti ya? Ya iya. Kan cuman ini yang Tam ngasih. Ya kalau gua pemerintah, lu punya proyek, gua kasih lu proyek, lu juga ntar bilang, kan gua cuma ngasih. Karena gua udah dapat proyek 1 miliar nih, gua kasih 100 juta. Sama aja. Ada level kecil, ada level gede. Oh, dari hal yang paling sederhana gitu. Iya. Berarti caranya supaya tetap ngasih hadiah tapi nggak ada berbau korupsi gimana dong? Nggak bisa, ngapain lu ngasih hadiah? Emang itu udah tugasnya guru kan buat ngajar? Emang itu udah tugasnya security untuk ngamanin? Emang itu udah tugasnya pemerintah untuk ngasih memberikan tender. Gitu. Ngapain lu ngasih lagi? Oh, ya itu sih. Jadi ya. KPK mau bikin sistem kayak gimana pun, kalau budayanya udah susah. Oh iya sih. Gitu. Ya sih, lagian juga kalau dilihat-lihat ya, korupsi 2000 aja yang kecil kadang masih bisa kita permasalahkan, tapi kalau udah gede banget, mereka buat apa sih ya duit sebanyak itu ya, bener ya? Ya karena belum kita rasain aja sih, jadi kita nggak tahu ya. Iya sih, berarti tadi gue bilang ya, kadang kita belum dapat kesempatan aja sih Tam buat ngerasain korup. Tapi kalau ada proyek Tam, misalnya yang nilainya 2M, tapi kita berdua nih dapat harus ngeluarin duit sekian supaya proyek 2M itu loncar. Lu mau nggak kira-kira? Jujur aja. Nggak. Kenapa? Alah bohong lo, idealis lo. Kan di depan video ya. Kampret. Sialan. Iya sih, kita cuman pribadi yang belum dapat kesempatan aja ya. Iya. Belum dapat kesempatan. Makanya sebenarnya gue tuh pengennya udahlah mendingan lu dapat kerjaan, gajinya gede, hidup cukup, tanpa harus korupsi juga lu udah tercukupi semuanya, bisa beli mobil, bisa beli rumah misalnya gitu kan. Anak sekolah di tempat yang baik, udah cukup sih. Ya apalagi sih ya, makan gitu-gitu aja makan mah. Mobil ya buat gue pribadi ya gitu loh, nggak pengen gue punya mobil yang apa sih yang pintu 2 tuh. Iya, Ferrari gitu-gitu kan
bensinnya boros anjay. Iya. Mendingan pakai biasa aja gitu. Kalau gua ya, tapi nggak tahu kalau gua tahu-tahu dikasih kesempatan. Ya gue sih kadang jujur Tam, berdoanya sama apaan tuh? Sih. Kalau gue jujur ya, gue kadang berdoanya justru takut gue tuh punya banyak barang, punya banyak duit. Karena gue tahu siapa gue gitu loh. Gue out of control gitu loh. Kayak misalnya punya duit cepet, beli ini habis. Apalagi berapa tadi? 1 kuadriliun. Iya. Buset, gue bilang. Kayaknya lu bakalan punya istri Woi, 100. lagi santai kawan. Emang gue sultan aja. Ya kan 1 kuadriliun Gue bikin banyak. klub bola aja kali ya. Buat apa coba? Anak lu 25 lebih. Udah ya gitu ya. Udah Kayak gimana tanggapan kalian guys terkait dengan hal ini? terkait. Apakah ini emang karena social culture atau kalian punya teori yang lain ya? Mungkin kalian bisa komen-komen di bawah ya. Terus menurut kalian juga gimana sih cara biar menghilangkan, ya kalau nol susah ya. Kalau nol susah ya, minimal meminimalisir perilaku korupsi di daerah, di sekitar kita, dari tingkat paling rendah pertemanan, keluarga, RT, RW sampai tingkat yang paling tinggi lagi. Caranya gimana sih kira-kira menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Kali aja ada seseorang yang punya metode jitu gitu kan. Oh, ini caranya gini. Iya. Terus dibaca sama pemerintah. Kalau dibaca, kalau enggak ya nggak tahu. Yang punya sosial media. Gitu. By the way, SIM lu nembak gak? Enggak lah. Enggak punya. Gua enggak punya SIM. Berarti lu pakai motor nggak ada SIM dong? Ya, Korupsi. oh itu korupsi juga ya. Oh, berarti kalau naik motor, lo ngehe lo. Emang bener korupsi? Loh, itu korupsi apa emang? Perilaku terhina, tercela cuy. Tidak sesuai dengan aturan tuh. Pokoknya jangan menyimpang. Ya, udah gitu aja ya. Ya, sip. Oke. Bye.